Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Minggu 29 Juni 2025, Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus sebagai Rasul. Bersama Saromo Thomas Suratno, SC, dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 16, ayat 13 sampai dengan ayat 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Saudara-saudari yang terkasih, Petrus sebagai seorang murid hari ini menunjukkan keaslian dirinya. Dia menjawab pertanyaan Yesus bukan dari jawaban-jawaban orang lain, namun dari dalam dirinya sendiri. Ia yang dikenal sebagai murid yang blak-blakan, terus terang apa adanya, hari ini menjadi murid yang mengungkapkan identitas keilahian Yesus. Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Namun seperti kita tahu, Petrus meski sudah mengatakan demikian, namun masih mempunyai konsep mesianik yang lama, yakni Mesias yang membebaskan mereka dari bangsa penjajah. Mesias yang membuat mereka kembali berjaya seperti zaman Daud. Dengan kata lain, pemahaman mesianik Petrus adalah Mesias politis. Persis setelah perikopa ini kita dapat membaca bagaimana Petrus menolak pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, meski demikian jawaban Petrus itu menjadi pondasi iman para rasul, yakni bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian Yesus menegaskan bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tak akan menguasainya. Pertanyaan yang bisa kita pikirkan lebih jauh adalah, apa artinya di atas batu karang Yesus mau mendirikan jemaatnya? Apakah di atas pondasi Petrus? Saudara-saudari yang terkasih, jika kita bermenung lebih jauh, kalau gereja didirikan di atas Petrus, bukankah gereja sudah dari dulu akan ikut terkubur bersamanya? Lalu di mana kondisi Yesus mendirikan gereja? Bisa diyakini yang dimaksud Yesus mendirikan gereja atau jemaat di atas Petrus adalah gereja didirikan di atas Petrus yang pengakuannya bahwa Yesus itu Mesias. Gereja kokoh berdiri karena kita memiliki iman seperti iman Petrus. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Maka kalau dikatakan iman kita mempunyai dasarnya pada iman para rasul, yakni iman Petrus dan kawan-kawan yang mengakui Yesus sebagai Mesias, Putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Dan Injil hari ini berbicara tentang keyakinan iman Petrus terhadap Yesus.
Kiranya gereja hendak mempertegas pengakuan iman kita. Tahta Petrus bukan pertama-tama kedudukan terhormat yang maha tinggi. Namun, tahta Petrus berarti Yesus menyerahkan gereja pada para rasul dengan dasar pengakuan iman yang sama dengan Petrus, yang kini diteruskan oleh para paus. Lalu, gereja terbuka bagi siapa saja, bersifat satu, kudus, dan katolik atau universal. Hal ini telah dirintis oleh Santo Paulus sebagai pewarta Injil kepada bangsa di luar bangsa Yahudi. Dia adalah guru segala bangsa. Maka dari itu, saudara saya terkasih, bagi kita, hari ini menjadi hari penegasan kembali posisi keimanan kita. Apakah kita masih mengakui iman yang sama seperti yang Yesus katakan? Jika kita mengaku sebagai satu gereja, maka dasar pengakuan itu mau tidak mau adalah pengakuan yang sama dengan apa yang diyakini Petrus dan para rasul. Maka dari itu, masihkah kita akan bersandar pada iman-iman yang lain? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas warisan iman yang diteladankan oleh para rasul. Mampukanlah aku untuk terus mempunyai iman yang sama dengan para rasul. Semoga aku semakin mengimani bahwa Engkau adalah Mesias yang menyelamatkan. Teguhkan aku ketika mengalami kebimbangan rohani. Bimbinglah aku ketika sedang tersesat. Aku persembahkan seluruh hidupku ke dalam kuasa kasih-Mu untuk sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.